Draft final RKUHP per 4 Juli 2022, pasal yang paling kontroversial dan menyita perhatian publik adalah Halo Muters. Halo, kembali lagi nih di podcast Onakum, obrolan anak hukum episode 14. Yap, bener banget. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Kak Apriani Situmorang. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu dong. Aku Iyas Dita, ditemani Rizka Nazriana Nasution, kami berdua merupakan host Onakum kali ini dalam polemik RKUHP berupa harapan baru atau ancaman baru. Rizka. Tahu nggak kalau ternyata pembahasan kita ini itu hot topic loh. Spill the tea deh. Jadi, rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP sekarang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Your story. Ada ide untuk mengganti KUHP bekas Belanda dengan KUHP yang nasionalis, which is asli hasil pemikiran putra-putri terbaik bangsa. Nah, alih-alih sebagai harapan baru yang lebih nasionalis dan mencerminkan kepribadian rakyat Indonesia, ternyata RKUHP dianggap sebagai ancaman baru dan menimbulkan pro maupun kontra di masyarakat. Pihak-pihak yang pro menilai kalau KUHP baru harus segera disahkan dengan alasan KUHP yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak memiliki kepastian hukum, kemudian sudah seharusnya Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana yang dibuat sendiri. Nah, bener banget nih Iyas, permasalahan kali ini mengundang banyak masyarakat atau yang biasa disebut netizen pada bertanya-tanya nih tentang RKUHP ini. Terbukti dalam draft final RKUHP versi 4 Juli 2022, ada beberapa pasal yang mengundang pro dan kontra, diantaranya berupa pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, pasal perzinahan, kumpul kebo, aborsi, santet, dan masih banyak lagi. Lantas, why do this article need to be enforced? Mari kita bahas dalam podcast Onakum, obrolan anak hukum episode 14 bertajuk RKUHP berupa harapan baru atau ancaman baru. Mari kibas deh, Muters. Mari kita bahas. Oke, sebelum kita bahas nih, kita mau kenalan dulu dong sama narasumber kece-nya podcast Onakum kali ini. Halo Kak Apriani. Halo Kak. Halo semua. Halo. Oke, sebagai refreshing dulu ya Kak, kita mau tahu nih, penasaran. Gimana sih Kak rasanya jadi narasumber di podcast Onakum kali ini? Perasaannya jadi narasumber untuk podcast Onakum kali ini tuh seneng ya. Kenapa? Karena ini kan hot topik, jadi memang urgent untuk dibahas. Jadi senang untuk bisa diskusi, berbagi ilmu di podcast ke episode ke-14 Onakum kali ini. Iya, terima kasih untuk reaksi yang menakjubkan dari Kak Apriani Situmorang. Jadi nih, buat para Muters yang mungkin belum tahu, kalau Kak Apriani Situmorang ini juga dulunya adalah anggota aktif di KPSFH UNSU dong. Boleh dilihat nih, banyak banget great achievements-nya nih teman-teman. Terbukti nih, selama aktif jadi anggota KPSFH UNSU nih, Kakak Apriani Situmorang ini banyak mengikuti delegasi juga nih. Salah satunya ya, itu Kakak Apri itu sebagai pemberi keterangan terbaik kompetisi peradilan semu konstitusi Piala Mahkamah Konstitusi 7 tahun 2021. Selain itu kakak ini juga masih aktif dong jadi pemateri di dalam multiversinya KPSFH UNSU. Oke, langsung aja nih ya kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Kak Apri. Dalam draft final RKUHP per 4 Juli 2022, pasal yang paling kontroversial dan menyita perhatian publik adalah pasal penyerahan harkat dan martabat presiden dan eksekutif dari pusat hingga daerah. Pasal ini nih yang paling kontroversial. Karena dalam pasalnya
ada makna kalau yang dilindungi itu bukan orangnya, tapi lembaganya. Jadi, kalau menghina lembaganya, itu berarti akan dipidana. Padahal level ketersinggungan manusia itu kan berbeda-beda. Kata tersinggung juga bukan indikator yang bisa diukur, bukan? Ya, kalau dihukum, diberikan atas indikator yang sifatnya sangat subjektif, bedanya dengan baperan apa dong? Bagaimana pandangan Kak Apriani terhadap pasal 218 hingga 220 RKUHP ini? Silakan Kak Apriani. Oke, sebenarnya pertanyaannya menarik gitu ya. Jadi sebenarnya RKUHP ini kan sudah memuat perkembangan dinamika hukum dari hal lama. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, yang diatur dalam pasal 134 KUHP, yang ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara, dan itu merupakan delik biasa. Ini sebenarnya berat sekali, gitu, bisa dipidana. Tapi kalau misalnya kita lihat pasal 21 RKUHP, pertama, itu merupakan delik aduan. Kedua, ancamannya itu di bawah 5 tahun. Dan ketiga, ternyata dia memiliki alasan penghapus pidana khusus, yaitu bukan penyerangan harkat dan martabat presiden, kalau dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum atau public interest, dan disertai dasar atau penjelasan yang sangat jelas. Jadi sebenarnya ini, sederhananya ini membedakan antara kritik dan penghinaan. Kalau misalnya kritik, ini kan berkaitan dengan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh presiden. Tapi kalau menghina, misalnya presiden A itu anjing gitu ya kan, akan ngomong kayak gitu. Nah, karena deliknya aduan, maka presiden sebagai orang yang merasa terkena, ini kan diberikan pilihan sesuai dengan asas juroswo utinemo cogito. Artinya, ada seorang pun yang bisa diwajibkan menggunakan haknya. Jadi kalaupun presiden tidak mau menggunakan haknya untuk mengadukan hak tersebut, ya nggak akan ada proses hukum. Gitu. Jadi kalaupun presiden baperan, itu tadi istilahnya, ya polisi serta jaksa bisa meneruskan perkara ini kepada pengadilan. Gitu. Tapi salah atau tidaknya orang yang menghina presiden tadi, baik lagi itu nggak ditentukan oleh polisi atau jaksa, tapi ditentukan oleh pengadilan yang memutus dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan keputusan. Nah, gitu ya. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih banyak Kak Apriani untuk tanggapan yang sangat memuaskan kita juga ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rizka nih. Nah, terkait dengan pertanyaan sebelumnya nih ya Kak, bukankah hampir sama dengan konsep lèse majesty? Karena konsep ini melarang menghina para bangsawan atau keluarga kerajaan. Istilah ini bahkan sudah ada pada masa Hindia Belanda. Pada perkaranya, mengapa presiden sangat perlu diistimewakan? Jika di Inggris, Jepang, dan Thailand, raja atau ratunya dianggap titisan dewa, jikalau konsep yang sama dimasukkan dalam sistem presidensial berupa presiden layaknya dewa, bukankah ini nonsens? Padahal, kita ketahui bersama dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu juga merupakan warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Nah, dari pertanyaan tersebut, gimana nih menurut kakak? Iya, jadi perlu dipahami bahwa yang dilarang itu adalah penghinaan, bukan kritik. Silakan kritik kinerja dari presiden sepanjang memang disertai dengan data dan fakta di lapangan. Namun kalau sudah berbicara soal penghinaan, kita perlu ingat kalau misalnya kita ini kan bangsa yang beradab, mengutamakan norma dan budaya timur gitu ya. Tentu kita nggak mau dong dipandang sebagai negara yang barbar karena nggak ada pengaturan terkait penghinaan terhadap kepala negara sendiri. Jadi mengapa perlu ada keistimewaan terhadap presiden? Adalah karena sebenarnya kita bisa bertolak ukur pada pertimbangan hukum MK ya nomor 70 tahun 2004, yaitu bahwa keadilan itu memperlakukan hal yang sama terhadap yang sama, memperlakukan berbeda terhadap yang berbeda. Berdasarkan konstitusi kita, presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, kepala diplomat, dan kepala angkatan bersenjata. Jadi sebenarnya nggak berlebihan kalau misalnya presiden disebut sebagai primus inter pares,
atau the first among equals. Ini yang pertama dari yang terkait. Ini yang membedakan adanya juga pasal penghinaan terhadap pejabat atau lembaga negara. Ini yang jadi legal reasoning munculnya pasal ini. Kalau penghinaan terhadap pejabat lembaga negara saja dimuat dalam pasal 31 KUHP yang sampai saat ini masih konstitusional, hal itu memang diuji. Masakan penghinaan terhadap presiden nggak boleh diatur dalam pasal KUHP, kan sudah aneh juga gitu kalau misalnya nggak ada pengaturannya. Iya. Oke, jadi menurut kakak perlu nih ya diberlakukan pasal tersebut yang menganggap bahwa presiden mempunyai keistimewaan tersendiri, sehingga perlu diatur pada RKUHP nantinya. Benar begitu, Kak? Iya, betul sekali. Oke, dari Iyas gimana nih, Iyas? Oke, terima kasih Rizka. Tapi begini Kak, sebagai pelayan publik, seharusnya kan tidak alergi terhadap kritik. Karena masyarakat butuh kepastian dan kejelasan. Toh seyogyanya presiden adalah pilihan rakyat dan rakyat adalah pemegang kedaulatan di Indonesia. Sesuai pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Jadi sah-sah saja toh kalau rakyat meminta penjelasan terkait kinerja presiden. Walaupun itu disampaikan dengan kritik pedas, sepanjang disertai dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika perubahan mengarah ke pemerintah yang anti kritik, membatasi suara rakyat, Indonesia mau jadi apa? Apakah negara kita akan kembali kepada masa Orde Baru? Padahal dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama, yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP. Kritikan pedas yang mengarah kepada penghinaan kepala negara pun tak lagi termasuk kategori kriminal. Namun sekarang pemerintah justru menghidupkan kembali pasal tersebut. Masyarakat bertanya nih Kak Apriani, apakah istilah semua sama di hadapan hukum di negara kita ini masih relevan? Bagaimana tanggapan kakak? Silakan Kak Apriani. Sebenarnya nggak juga ya. Jadi misi yang diusung RKUHP itu kan berupa rekodifikasi terbuka dan terbatas, unifikasi, dekolonisasi, demokratisasi, dan konsolidasi. Itu semua memperhatikan cerminan RKUHP yang merupakan the most faithful mirror civilization of a nation. Jadi RKUHP ini mencerminkan peradaban bangsa Indonesia. Tentu dengan memperhatikan putusan MK terkait juga dalam penyusunan norma dan materi-materi yang ada dalam RKUHP. Jadi di samping itu juga saat penyusunan RKUHP juga pasti melibatkan ahli, akademisi, kelompok masyarakat dan sebagainya gitu yang sudah direformulasi dan diberikan penjelasan yang cukup jelas dan tentunya sederhana ya gitu untuk membedakan mana yang disebut kritik dan mana yang disebut penghinaan. Kalau misalnya kita cermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 dan 22 tahun 2006 tentang dianulurnya pasal penghinaan terhadap presiden, alangkah lebih baiknya memang jangan hanya dibaca diktum atau isi putusannya, tapi memang perlu untuk membaca pertimbangan hukum dari putusan itu. Jadi dalam delik penghinaan terhadap presiden itu diberlakukan. MK mengatakan bahwa silakan gunakan pasal 207 KUHP sebagai delik aduan. Jadi sebenarnya sama sekali ini nggak membangkitkan pasal yang dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau yang dimatikan MK itu tadi kan delik biasa, sedangkan dalam RKUHP ini adalah delik aduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi ini menganggap bahwa pengaduan terhadap presiden atas penghinaan terhadap dirinya ini dapat menggunakan pasal 207 KUHP tadi. Hanya presiden sendirilah yang dapat mengadukan penghinaan terhadap dirinya, bukan simpatisan atau relawannya. Jadi pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden dan ada pengecualian. Pengecualian yaitu untuk penuntutan apabila dilakukan untuk kepentingan umum. Itu dia. Oke, jadi menambah pengetahuan juga nih ya mengenai prosedur dan mekanisme penyusunan RKUHP sendiri. Oke, lanjut deh Rizka.
Nah, ada lagi nih Kak, salah satu pasal yang paling disoroti dalam RKUHP berupa pasal 351 sampai 352 yang pada pokoknya mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dipidana. Pasal ini menjadi kontroversial dikarenakan masyarakat yang kontra berpendapat bahwa apabila RKUHP ini disahkan, maka pasal tersebut akan melanggar nilai-nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan juga berekspresi, hingga akhirnya menjadi alat penguasa anti kritik dalam upaya masyarakat untuk menyuarakan aspirasi atas kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah. Sebenarnya nih ya Kak, apakah pasal ini masih relevan untuk digunakan? Ya, balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Jadi dalam negara demokrasi, kritik masyarakat terhadap lembaga negara dalam melakukan fungsi dan tugasnya itu merupakan hal yang normal dan wajib. Karena hal tersebut merupakan salah satu kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Nah, dikaitkan dengan pendapat bahwa pasal ini akan melanggar nilai-nilai demokrasi, terlebih dahulu kita harus paham yang dilarang itu penghinaan, bukan kritikan. Penghinaan jelas berbeda dengan kritik. Jadi kalau misalnya suatu ujaran telah merujuk pada celaan terhadap martabat dan kehormatan suatu lembaga negara, ya hal tersebut tentu nggak bisa dibenarkan. Demokrasi kan bukan berarti boleh sembarangan berbicara ya. Dalam berdemokrasi kan harus memperhatikan rasa hormat, martabat, dan etika. Tetap harus ada batas-batas tertentu yang dijaga. Karena itu, itulah sebenarnya makna hukum pada hakikatnya. Menjadikan masyarakat Indonesia tetap menjadi masyarakat yang beradab. Sehingga pasal ini tentu saja masih relevan untuk digunakan. Baiklah Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah, dari IAS nih, kira-kira apa lagi ya yang perlu kita tanyakan ke narasumber kita yang sangat luar biasa ini? Banyak dong Rizka. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaannya. Terkait dengan kritik dan penghinaan lagi nih Kak Apri. Banyak yang berpendapat bahwa pasal ini bisa menjadi pasal karet. Karena penafsiran yang berbeda terhadap suatu kritikan yang terkadang dianggap sebagai penghinaan. Dalam arti lain, membedakan penghinaan dan kritikan sifatnya subjektif, tergantung cara pandang masing-masing. Kalau dalam pandangan Kak Apriani sendiri nih, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal ini? Silakan Kak. Perbedaan dan penghinaan. Sebenarnya harus diakui, kalau misalnya dalam pasal ini, hal tersebut menjadi salah satu kelemahannya. Karena dalam rumusan pasal 351 sampai 352 RKUHP memang masih belum memiliki uraian spesifikasi dan kategori jelas ya mengenai pendapat pidana. Yang mana memang rumusan pasal karet yang akhirnya itu berdampak pada adanya karena sistem demokrasi juga hak asasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terhadap penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kalau misalnya dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, yang mana terdapat suatu asas, yakni kejelasan rumusan, yang diartikan bahwa suatu perundang-undang menggunakan pilihan kata atau istilah dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga sehingga kalau misalnya mengacu pada hal tersebut, maka ketika rumusan pasal penghinaan ini tidak dibuat spesifikasi dengan jelas, maka dapat dikatakan RKUHP tersebut mengalami namun apabila kita artikan secara harafiah sampai terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden maupun kekuasaan negara lainnya yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Intinya kritik itu bersifat konstruktif
dan sedapat mungkin itu memberikan suatu alternatif maupun solusi dan dilakukan dengan cara yang objektif tentunya. Nah, sedangkan kalau misalnya penghinaan seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa ini merupakan suatu ujaran yang sifatnya merendahkan atau menyerang harkat dan martabat suatu lembaga atau instansi negara, terlebih sampai menyentuh ranah kehidupan pribadi dari pejabat dari lembaga negara itu sendiri. Itu yang disebut sebagai penghinaan. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak Apriani. Such an insightful words ya. Banyak tambah informasi dong untuk kita para muters. Next question, Rizka. Oke nih, dari penjelasan kakak, sepertinya sudah hampir menempuh titik terang ya. Dari penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa. Tapi nih ya kak, menurut pandangan kakak sendiri, apa sih sebenarnya yang penting dari pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara ini? Apalagi nih ya kak, begitu banyak pro dan kontra terkait dengan pasal yang cukup menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Apakah masih layak untuk digunakan? Ya, kalau misalnya terkait pro dan kontra terkait hal ini sebenarnya sangat merelakan ya. Apalagi melihat kondisi masyarakat Indonesia yang betul-betul heterogen gitu. Termasuk tanggapan terhadap pasal ini nggak bisa terangkan. Jadi memang lumrah lah kalau ada pro dan kontra. Jadi kalau misalnya mengenai urgensi penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, kalau kita melihat dari sudut pandang terkait di bawah dan martabat suatu institusi negara di depan rakyat, ini jelas merupakan hal yang sangat penting gitu. Karena menurunnya martabat suatu lembaga negara di depan mata masyarakat banyak pengaruh pula pada taat atau tidaknya masyarakat dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 yang lalu, terkait kewajiban vaksinasi, itu banyak sekali ya sebenarnya ujaran-ujaran kebencian terhadap lembaga negara. Gitu. Jadi akibat ujaran tersebut, bukan hanya ujaran kebencian ya, banyak juga sebenarnya kritikan-kritikan yang sebenarnya nggak substansial gitu, dan cenderung merendahkan. Gitu. Akibatnya ya lembaga negara ini nggak bisa optimal dalam upaya untuk mengentaskan pandemi COVID-19 yang lalu. Gitu. Maka sebenarnya emang sangat perlu gitu suatu pengaturan melalui undang-undang yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat, khususnya dalam menyampaikan gagasan dan kritik, agar tidak mengandung gitu ya, tidak mengandung unsur kebencian dan merendahkan. Guna apa? Guna untuk menegakkan marwah lembaga negara agar patuh gitu dan sukarela dalam menjalankan program-program pemerintah. Jadi sangat-sangat penting lah hal ini. Oke, jadi ya Kak, sangat penting bahwa pasal-pasal yang perlu ini diberlakukan gitu ya Kak ya. Walaupun sebenarnya menimbulkan banyak pro dan kontra, tetapi melihat dari segi keutuhan NKRI, perlu adanya pengaturan tentang pasal penghinaan terhadap presiden ataupun pemerintah dan juga lembaga pemerintahan yang patut untuk dilindungi demi keamanan dan persatuan negara Indonesia, agar nantinya tercipta hubungan yang saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Baiklah Iyas, ada lagi nggak nih kira-kira? Ada dong. Masih terkait pasal 240 dan pasal 241 nih. Yang jadi pasal kontroversial karena banyak yang menyatakan agar segera dicabut. Ada dong. Masih terkait pasal 240 dan pasal 241 nih. Yang jadi pasal kontroversial karena banyak yang menyatakan agar segera dicabut. Nah, bagaimana pendapat Kakak Apriani terkait pasal ini? Ya, jadi banyak ya yang udah ngasih pendapat terkait contohnya pasal 20 kan salah satu pasal yang problematis. Selain tadi pasal tentang presiden dan negara. Sebenarnya inti mengapa pasal ini banyak yang meminta agar segera dicabut ya karena pasal ini dianggap berpotensi kuat sebagai alat pembungkaman suara publik. Jadi publik khawatir pasal ini berbahaya dan problematis sekali. Jadi salah satunya yang paling
apa ya, takut dan merasa dibahayakan gitu adalah kaum aktivis. Jadi kita dapat melihat bahwasanya pasal ini sebenarnya sangat opresif dan akan dijadikan sebagai alat pembungkaman aktivis serta masyarakat yang kritis. Gitu. Kemudian kalau misalnya banyak juga ya yang menilai pasal ini tuh jadi sebuah kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada sosial media itu nggak sedikit loh yang berkomentar terkait pasal ini. Nggak sedikit yang mengkritik pasal ini. Jadi ketentuan terkait pidana ini seharusnya melindungi rakyat dalam berekspresi secara sah dan konstitusi juga. Jadi kalau misalnya dikaitkan hal ini dengan konsep demokrasi, regulasi yang ada ini harus memberi ruang bagi publik untuk mengkritik kebijakan yang tidak memuaskan. Keberadaan pasal ini kan dikhawatirkan ya akan menjerat orang-orang yang mengkritik, terutama ketika berbicara di sosial media. Timbul kekhawatiran bahwa pasal ini akan dengan mudahnya diberlakukan jika ada kritik baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media sosial. Oke, terima kasih untuk perspektif dari Kak Apriani ya. Oke, tadi pertanyaan ini kan tentang perspektif nih ya. Tadi itu udah terjawab kalau perspektif dari Kak Apriani itu bagaimana. Kita mau tahu juga dong gimana perspektif para muters terkait dua pasal tadi. Jadi untuk para muters yang lagi pantau podcast On Akum kali ini, boleh diklik, bukan klik ya, tapi diketik di kolom komentar ya. Ramein aja kolom komentarnya supaya kita juga pada tahu nih gimana tanggapan dan reaksi para muters terkait podcast On Akum kali ini. Oke, next question, silakan Rizka. Nah, iya bener banget nih. Kepada para moters diharapkan untuk mengisi kolom komentar dan juga sebagai aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembahasan kita kali ini. Baik, nah selanjutnya ya Kak, dari penjelasan Kakak sebelumnya, apakah Kakak sendiri setuju apabila pasal ini dicabut? Silakan Kak. Oke, kalau dicabut, sebenarnya lebih disarankan, kalau aku ya, lebih disarankan untuk dimodifikasi ulang gitu, pasal ini. Memang kalau misalnya dibaca di pasal ini kan bisa menimbulkan banyak sekali kalimat atau kata-kata yang belum jelas lah parameternya. Seperti misalnya kalimat berakibat terjadinya kerusuhan dalam pasal 20. Ini perlu mendesak kembali sebenarnya jenis dan bentuk kerusuhan yang dimaksud pasal tersebut yang mana, apa. Gitu. Kalau enggak, ini akan menimbulkan kekhawatiran bahwa dengan tidak dijelaskannya parameter itu maka ya akan menimbulkan kekhawatiran. Nah, juga di sisi lain, meskipun delik pasal 240 RKUHP ini bersifat material, tetapi ukuran dari kerusuhan itu pun nggak jelas kan rumusannya gitu. Jadi kerusuhan ini nantinya apabila ada seseorang atau siapapun itu yang berpendapat mengkritik pemerintah yang sah di sosial media dan viral menimbulkan kehebohan di data elektronik, itu dapat juga dianggap sebagai kerusuhan. Jadi dapat dikatakan pasal ini bisa menjadi yang lebih berbahaya daripada pasal penghinaan presiden di pasal 218 RKUHP. Penghinaan itu adalah definisi yang sangat subjektif, tergantung orang yang merasa terhinanya. Jika tadi kata penghinaan sendiri dianggap sangat karet, nah ketika ditujukan kepada kata pemerintah itu akan menjadi semakin karet. Pemerintah yang mana? Konteks pemerintah apakah berarti pemerintah pusat saja atau pemerintah level kelurahan, mengingat pegawai kelurahan juga bagian dari pemerintah. Dengan kata lain, publik mudah gitu untuk menjadi korban kriminalisasi. Tidak lupa dengan orang yang mengkritik, tetapi kemudian yang dikritik itu merasa itu penghinaan, dia akan kena. Gitu. Jadi ini akan sangat bisa menjerat siapapun. Itu dia. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas penjelasan yang luar biasa. Dari saya mungkin sudah cukup ya Kak ya. Apakah dari IAS masih ada lagi IAS?
Ada dong Rizka, namanya juga sebagai perwakilan suara muters ya kan. Iya, benar Mumpung sekali. ada narasumber yang kece juga nih Kak Apriani Situmorang. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaannya. Sebenarnya menurut Kakak nih, apa tujuan pemerintah membuat pasal ini? Ya, kalau misalnya kita lihat dari kacamata pemerintah ya, seperti dalam penjelasan pemerintah tim sosialisasi RKUHP Kementerian Hukum dan HAM, ditegaskan bahwasannya pasal 240 RKUHP itu adalah bentuk dekolonisasi dan demokratisasi. Dapat beralasan pemerintah berupaya untuk merumuskan delik secara konkret. Karena sudah dirumuskan sebagai delik material yang mensyaratkan harus adanya akibat, yaitu berupa kerusuhan dalam masyarakat. Sehingga kalau tidak ada akibat tersebut, maka penghinaan terhadap pemerintah tidak bisa dipidana dengan pasal 240 KUHP yang juga dirumuskan sebagai delik konkret tadi. Mengingatkan alasan pemerintah dengan kemunculan pasal 240 KUHP ini juga berdasarkan pasal 151 KUHP. Pasal itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi ya, dimana pemerintah berupaya untuk menyesuaikan dengan hasil persidangan Mahkamah Konstitusi gitu, saat pengujian pasal tersebut. Selalu memastikan bahwa pasal 240 RKUHP justru melindungi para aktivis maupun publik dalam menyampaikan pendapat. Harus adanya berupa kerusuhan dalam masyarakat baru bisa dipidana dengan pasal tersebut. Kemudian dapat menilai publik perlu memahami pembeda antara kritik dan delik penghinaan, terutama di media sosial. Mengingatkan bahwa kritik tidak bisa dipidana dengan pasal apapun di RKUHP. Masyarakat perlu senantiasa diedukasi untuk membedakan gitu ya antara kritik dan delik penghinaan. Kritik di media sosial terhadap pemerintah atas apa kebijakannya jelas ini tidak dapat dipidana dengan pasal apapun di RKUHP gitu. Sehingga kalau misalnya pasal ini tidak memiliki alasan yang cukup logis lah untuk dicabut dari RKUHP karena sangat penting sebenarnya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang juga sudah memuaskan kita ya, Rizka ya. Bahasan kali ini memang berat-berat tapi asik ya kan Rizka? Iya, bener banget nih, Yas. Cukup nguras tenaga dan pikiran kita ya ternyata ya. Apalagi nih, Kak Apri memberikan jawaban-jawaban terbaiknya dan juga penjelasan-penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami. Dan nggak terasa juga nih, kita udah di penghujung obrolan aja nih. So, untuk Kak Apriani, thank you banget udah mau ngobrol asik nih sama kita. Dan juga pastinya banyak banget pelajaran dan ilmu yang didapat dari penjabaran Kak Apriani tadi. Dan juga terima kasih kepada para moters, pendengar setia kita yang udah ngedengerin podcast ini dari awal hingga akhir. Biar tambah rindu nih. Dari Kak Apriani boleh dong kasih pesan untuk para muters yang lagi pantau podcast kita ini. Kalau pesan dari aku untuk muters-muters yang selalu setia gitu ya memantau podcast ini, harapannya tetap memanfaatkan segala macam instrumen yang disediakan oleh KPS gitu, tetap mengambil ilmu apapun itu, baik itu dalam bentuk diskusi maupun contohnya podcast seperti ini gitu. Dan apapun bentuk diskusi yang ada, yang ditampilkan gitu, harapannya tetap juga dicari tahu kebenarannya, jangan hanya mentah-mentah itu diterima gitu, tapi tetap kritis dan tetap tetap semangat lah gitu untuk menelaah terkait masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia. Gitu. Itu mungkin dari aku. Kak Apri bisa banget nih ya, tapi sayang sekali nih ya Kak, sepertinya sudah saatnya nih kita berpisah. Nggak apa-apa kayak ya Kak, nanti kita ketemu lagi next time ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih. Baiklah, saya Rizka Nurjana Sution dan juga rekan saya Yasdita